Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Najib Bukhari. Kali ini saya akan mengulas bagaimana bimbingan online dengan Google Classroom. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara kerja Google Drive dan cara menggunakan fitur review untuk mengoreksi dan melakukan revisi skripsi. Jadi nanti saya tidak akan banyak mengulang dua tema tersebut. Kalau sobat belum sempat nonton, silahkan ditonton aja. Langkah pertama, dosen buka Classroom dan membuat penugasan. Kemudian status penugasannya menjadi ditugaskan. Di video skema saya menjelaskan bahwa yang pertama kali dilakukan adalah dosen membuat kelas virtual. Caranya, klik Google Classroom, kita masuk di Google Classroom. Nah, ini kelas-kelas yang sudah pernah saya bikin. Lalu saya bikin misalnya untuk bimbingan online. Klik aja tanda plus di sini. Ada pilihan dua, gabung ke kelas. Ini untuk mahasiswa. Yang buat kelas ini untuk dosen. Dosen bikin kelas. Klik lanjutkan. Klik saya telah membaca. Kemudian lanjutkan. Nama kelas misalnya bimbingan online. Klik buat. Di sini kelas sudah dibikin, judulnya bimbingan online. Kemudian sobat bisa mengatur, misalnya di sini ya, diklik di setting ini gambarnya seperti roda ini. Kita klik, bisa melengkapi detail kelas, misalnya deskripsi kelas apa, bagian apa, mungkin macam-macam ya. Kemudian ini kode kelas, forum, sobat mengatur di sini apakah siswa dapat memposting dan memberikan komentar atau hanya pengajar yang memposting atau siswanya berkomentar aja. Di sini pilihannya. Kemudian tugas kelas misalnya apakah sembunyikan notifikasi dan seterusnya, silakan sobat pilih mana yang sesuai dengan keinginan sobat. Lalu yang di bagian ini tampilkan item yang dihapus itu. Kalau misalnya ada komentar yang dihapus, ya sobat bisa tetap membaca kalau ini kita klik seperti ini. Tapi hanya dosen ya, Anda yang mempunyai kelas. Kalau mahasiswanya nggak bisa baca, silakan kalau mau diklik di sini. Kemudian penilaian saya kira tidak perlu, setelah selesai klik simpan. Kemudian sobat juga bisa mengatur notifikasi. Caranya di bagian tadi ya, kemudian pilih setelan. Jadi setelan ini dari sini sobat yang di tanda 3 ini, kemudian kita pilih setelan. Ini untuk menyetel notifikasi. Silahkan dilakukan. Ini kalau saya klik semua, kemudian di notifikasi kelas, apakah dikasih notifikasi? Kalau saya klik semua, setelah selesai keluar. Nah, di sini kelas baru yang barusan kita bikin, yaitu kelas bimbingan online. Kemudian sobat, kita buka aja di bimbingan online. Mungkin yang pertama dilakukan adalah memberikan pengantar. Misalnya kita kasih pengantar supaya mahasiswa paham ya. Saya copy paste aja. Mungkin sobat bisa nulis di sini. Setelah dipastikan tulisannya benar, posting. Ini berarti kita memposting pemberitaan. Jadi di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kelas ini saya buka untuk memfasilitasi bimbingan skripsi secara online. Itu misalnya pengenalnya. Terus saya kasih tambahan, jangan lupa menyesuaikan profil name dengan nama dosen. Itu maksudnya nama absen. Maksudnya profil name-nya mahasiswa itu harus sesuai seperti ini, misalnya Najib Bukhari gitu kan. Jadi jangan misalnya pakai profil name yang dosennya jadi nggak paham, ucut atau apa gitu kan, jadi susah dibacanya. Nah, kalau mau menyesuaikan profil name, mengubah profil name itu sebenarnya profil name-nya itu profil name-nya Google ya. Jadi sobat bisa atur di sini. Klik kelola akun Google saya.
di info pribadi, lalu Muhammad Najib, ya, ini di nama, klik aja. Sobat bisa mengganti namanya, kalau sudah selesai disimpan. Kalau mau mengganti foto, ini tinggal diklik aja, lalu upload dari komputer sobat, nanti fotonya akan berubah. Selanjutnya, dosen tentu membuat tugas ya. Tugas itu nanti yang mahasiswa akan mengirimkan file skripsinya di situ ya. Jadi caranya klik tugas kelas. Di sini ada plus buat gitu ya, kita klik. Ada pilihan, kita ambil yang tugas saja. Tugas lalu misalnya proposal, kan yang pertama proposal ya. Proposal atau proposal gini aja, proposal skripsi judulnya. Maksudnya nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin bimbingan di bab proposal, dia akan masuk di sini. Atau misalnya tahu kan bimbingan gitu misalnya ya, bimbingan proposal skripsi. Bagian ini deskripsinya bagian ini untuk bimbingan proposal gini misalnya ya. Kemudian yang perlu diatur lagi nilai. Nilai ini saya kasih tidak dinilai aja, kosong, tidak dinilai. Kemudian batas waktu atau tenggat kita kasih kosong, topik kita kasih kosong. Setelah selesai semua, klik tugaskan. Kita lihat di forum, dia sudah muncul nih ya, memposting tugas baru bimbingan proposal skripsi. Dan nanti mahasiswa kalau mau bimbingan pada bab proposal, dia akan ngeklik di sini, akan memasukkan dari sini. Nah, tentu sobat pasti akan membuat sampai bab 2, lalu bab 3, bab 4, bab 5, bahkan sampai proposal skripsi lengkap gitu ya. Sobat juga bisa mengatur supaya yang pemberitahuan ini diletakkan di awal gitu misalnya ya. Ini misalnya sobat bisa klik lalu pindah ke atas. Sekarang posisinya pemberitahuan ada di atas, lalu tugas-tugas itu ada di bagian bawahnya. Ini memposting tugas baru bimbingan proposal skripsi. Setelah itu sobat tentu perlu memberitahukan ke mahasiswa kode kelas supaya masuk. Nah, caranya ini kode kelasnya. Klik di sini ya, ini kode kelasnya ini. Supaya besar kita klik, lalu kita copy. Baik, setelah kita copy, sobat bisa memberitahukan lewat WA misalnya, atau SMS, atau apapun, supaya masuk atau bergabung ke kelas bimbingan online dengan menggunakan kode ini, gitu ya. Langkah kedua, mahasiswa bergabung dan mengirimkan tugas. Jadi nanti status penugasan menjadi diserahkan. Selanjutnya saya berperan sebagai mahasiswa. Ini misalnya Magda, saya sudah masuk di Google Chrome dengan akun saya. Lalu saya harus masuk ke Google Classroom. Kita cari aplikasinya di sini ya. Classroom, kita klik. Untuk bergabung dengan kelas yang barusan dibuka oleh dosen, klik tanda plus, lalu gabung ke kelas. Kita masukkan kodenya tadi. Sudah masuk, lalu klik gabung. Sekarang mahasiswa sudah masuk di kelas bimbingan online. Kita perhatikan, kalau ada tanda biru seperti ini berarti tugas ya. Nah, tugas itu tentu mahasiswa harus menyerahkan tugasnya. Caranya gimana? Tentu yang pertama membuat dulu file tentang proposal skripsi yang akan kita kirimkan nanti. Katakanlah saya sebagai mahasiswa bernama Magda sudah membuat
proposal skripsi seperti ini ya. Setelah itu kita simpan di folder drive kita atau di folder drive-nya Magda. Kita simpan folder drive Magda, lalu kita save. Sobat sekalian, kenapa harus di folder drive? Karena tujuannya supaya dia tersinkronisasi dengan Google Drive, penyimpanan awan kita. Nah, karena nanti kita kerjanya itu pakai Google Drive dan Classroom, jadi bukan dikirim melalui kiriman file, tapi nanti kita akan share file. Jadi kita perlu simpan di folder drive Magda. Kalau sudah, kita tutup. Kemudian kita kembali ke Google Classroom. Kita klik karena kita mau bimbingan proposal skripsi, maka kita klik bimbingan proposal skripsi. Tampilannya akan seperti ini, sobat. Pertama, tambah atau buat. Ya, ini untuk menyertakan file atau melampirkan file. Kita klik tambah atau buat. Sobat, kita tidak membuat file baru seperti ini, tidak, atau mengirimkan file, melampirkan file, tapi kita sharing melalui Google Drive. Jadi kita klik Google Drive. Nah, ini Google Drive-nya Magda. Sobat bisa melihat, kalau misalnya tidak ada di sini, sobat bisa cari di drive saya. Karena yang ditampilkan di sini nih file terbaru. Kalau misalnya ini sudah tertumpuk lama, sobat bisa cari di drive saya, lalu cari proposal Magda. Ini misalnya ya. Saya klik, kemudian klik tambahkan. Perhatikan sobat, di sebelah sini ada ditugaskan. Ini artinya kita belum menyerahkan. Jadi sobat tidak cukup hanya share file tadi melalui sini, tambah atau buat, terus selesai, belum. Ini baru sharing file, tapi belum kita klik serahkan. Karena nanti kalau ini tidak kita klik serahkan ini nanti dosennya di Google Classroom dosen itu berarti belum diserahkan meskipun sudah ada filenya. Dan dosennya juga bisa jadi nggak tahu loh, ini belum diserahkan, artinya mahasiswa itu belum menyerahkan tugas. Jadi harus diklik serahkan gitu ya. Tapi sebelumnya sobat, kalau misalnya, ini misalnya aja, ada file yang mau kita kirim tapi keliru, misalnya ya, dari Google Drive, sobat menambahkan misalnya, siapa kawan, siapa lawan, kita tambahkan. Sobat, nah yang seperti ini jangan sampai terjadi, ada dua file yang dikirim. Jadi katakanlah tadi yang ini salah, yaitu harus dihapus, sehingga file yang dikirim ke dosen itu hanya satu, biar dosennya nggak bingung. Misalnya seperti ini, oh ternyata ini salah saya tadi ngirimnya. Jadi ini saya klik tanda silang aja untuk menghilangkan kiriman. Kita hilangkan. Sekarang tinggal proposal Magda, lalu klik serahkan. Setelah diserahkan, tanda di pojok sini berubah menjadi diserahkan. Tadi sebelum diserahkan, tulisannya di sini ditugaskan. Jadi sobat bisa membaca status tugas sobat itu di sini. Diserahkan, ditugaskan, nanti kalau dikembalikan ada tulisan dikembalikan. Langkah ketiga, dosen mengoreksi dan mengembalikan tugas. Jadi nanti dari posisi diserahkan, status penugasan menjadi dikembalikan. Sekarang saya berperan sebagai dosen kembali ya. Ketika ada mahasiswa mengirimkan file, maka harusnya di sini nanti akan ada tanda, kita klik aja. Nah, karena mahasiswa yang ikut bimbingan baru satu, maka di sini hanya ada daftar pesertanya satu. Dan karena
satu-satunya mahasiswa sudah menyerahkan, maka yang ditugaskan di sini tandanya diberikan itu 0 dan 1 diserahkan. Itu artinya satu-satunya mahasiswa sudah menyerahkan tugas dan melampirkan file ini. Sobat, kalau tadi hanya diklik serahkan saja tanpa mengirimkan file, maka di sini ada diserahkan tapi nggak ada filenya. Ini lebih konyol lagi ya, lucu gitu. Diserahkan tapi tanpa file. Nah, kalau ini Magda Valeriana, dia sudah menyerahkan file dan sudah diklik diserahkan sehingga di sini ada tanda diserahkan gitu ya. Nah, kalau mau buka filenya, klik aja di sini. Nah, di sini nih. Sobat sekalian, pertama sobat bisa melihat file yang dikirimkan Magda ini judulnya adalah proposal Magda. Saya perlu ingatkan kenapa perlu ada dikasih nama Magda di belakangnya, karena kalau yang ngirim itu lebih dari satu dan semuanya hanya pakai nama file proposal, itu nanti munculnya di laptop saya sebagai dosen itu proposal 1, proposal 2, proposal 3 dan seterusnya. Meskipun di sini tertulis proposal saja gitu ya. Tapi nanti di laptop saya itu bisa proposal 1 dan seterusnya. Makanya penting dikasih nama supaya saya menjadi tahu, oh ini proposal yang punyanya Magda. Nah, berikutnya, sobat bisa saja melakukan commenting atau memberikan komentar-komentar di sini. Tetapi saya tidak sarankan karena kita bekerja dengan MS Word. Jadi kita biarkan aja seperti ini, kita akan buka filenya dan kita lakukan komentar melalui MS Word, melalui laptop ya. Jadi buka aja di filenya, tempatnya sobat, kalau kita pakai Google Classroom, secara otomatis Google Classroom akan membuatkan folder ya. Ini misalnya folder drive saya ini, maka di sini otomatis ada Google Classroom. Folder ini namanya Classroom. Ini otomatis yang buatin Google. Kemudian setiap kelas langsung ada di sini. Nah, misalnya di sini adalah bimbingan online. Ini bimbingan online ini folder juga otomatis dibikin oleh Google. Saya klik, saya buka. Kalau misalnya tadi tugasnya itu 5, maka dia ada bimbingan proposal skripsi, bimbingan bab 1, bimbingan bab 2, dan seterusnya sampai bimbingan proposal lengkap. Berarti tadi file yang dikirim Magda itu ada di bimbingan proposal skripsi. Kita klik di sini proposal Magda. Sobat, berarti kan di sini ada siapa kawan, siapa lawan. Ini file yang salah tadi yang dikirim. Karena tadi sudah di-share melalui Google Classroom, maka dia masuk karena di komputer saya, di laptop saya ini otomatis terjadi sinkronisasi sehingga begitu ada masuk dia langsung mensinkronkan diri dan langsung masuk di laptop saya. Sobat, makanya tadi hati-hati, paling tidak kalau tadi sudah dihapus itu membantu bahwa ini adalah file yang salah, file yang dikirim yang salah. Saya bisa tahu kalau ini salah dengan melihat di sini. Di sini ya, saya kembalikan aja di sini. Ini file yang disertakan adalah proposal Magda, sehingga saya tahu kalau file yang ini adalah file yang salah kirim. Baik, sekarang kita buka. Seperti ini. Lakukan komentar dan revisi. Saya sudah kasih contoh di video sebelumnya, yaitu di review ya. Memanfaatkan menggunakan review punya MS Word. Silakan ditonton videonya. Jadi ini misalnya tata nilai ekonomi dalam Al-Quran ini salah. Ini satu aja saya kasih contoh. Dan ini juga menggunakan akun yang sama. Misalnya saya komentari judul harus semuanya kapital ya, all capital. Oke, setelah selesai melakukan koreksi macam-macam, kemudian kita tutup, save, otomatis dia melakukan sinkronisasi, lalu di
Google Classroom-nya, sobat bisa misalnya menambahkan komentar. Komentar pribadi ini tidak dibaca oleh mahasiswa lain. Dia hanya bisa dibaca oleh mahasiswa bersangkutan, yaitu Magda. Sobat bisa menambahkan misalnya catatan umum, kesalahan, apa misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah itu posting gitu. Ya, biar lengkap saya tulis saja catatan kesalahan, catatan umum, catatan kesalahan ya. 1. Teknis penulisan banyak yang salah. 2. Penggunaan bahasa tidak baku masih banyak terjadi gitu misalnya ya. 3. Beberapa substansi melebar dari tema atau judul gitu misalnya ya. Kalau sudah selesai komentar pribadi ini, kita klik posting. Setelah itu kita klik kembalikan. Artinya kita klik kembalikan itu kita memberitahukan ke mahasiswa bahwa file sudah selesai dikoreksi. Tapi belum di ACC karena kita masih memberikan catatan. Kita kembalikan. Klik. Lalu kita lihat statusnya di sini. Terlihat bahwa diberikan 0, diserahkan 0, sekarang dikembalikan 1. Itu artinya file yang Magda Valeriana sudah dikembalikan. Meskipun dikembalikan itu dengan catatan dan harus direvisi. Langkah keempat, mahasiswa merevisi dan mengirimkan tugasnya kembali. Status penugasan dari diserahkan, dari dikembalikan menjadi diserahkan. Sekarang saya akan kembali berperan sebagai Magda, sebagai mahasiswa. Saya akan buka Chrome-nya Magda. Nah, di sini sudah terlihat, misalnya ini komentar pribadi. Kita lihat apa catatan-catatan dosen di sini. Kemudian statusnya, pertama tadi ditugaskan, kemudian menjadi diserahkan, dan sekarang posisinya menjadi dikembalikan. Bisa saja sobat melakukan perubahan di sini, tapi saya tidak sarankan seperti tadi, karena kita bekerja dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi ini kita abaikan aja. Yang penting kita tahu di sini komentarnya apa. Artinya kalau komentarnya masih seperti ini kita belum di ACC. Karena itu kita harus melakukan perubahan. Kita buka filenya di folder Magda ya. Drive-nya Magda, kita buka tadi apa? Proposal Magda. Nah ini ya. Proposal Magda, kita buka. Nah, sekarang sudah ada komentar. Tadi belum kan, sekarang sudah ada komentar. Magda ini harus melakukan revisi. Misalnya, tata nilai ekonomi dibikin all capital. Caranya Shift F3. Selesai. Sekarang sudah direvisi. Kemudian kita tutup. Otomatis dia akan menyimpan dan melakukan sinkronisasi. Sobat, file tadi itu sudah berubah ya, karena sudah tersinkronisasi, otomatis berubah. Karena itu sobat tidak perlu ambil dulu, lalu kirim lagi, nggak perlu. Jadi caranya revisi itu, ini biarkan seperti ini, tidak perlu diklik, dihilangkan, lalu diubah gitu, enggak ya. Karena filenya ya file 1 itu, kita rubah melalui ini tadi, yang kita buka tadi ya. Saya ulang, kita buka proposal Magda, direvisi di sini, begitu direvisi kita sinkronkan dengan Google Drive, udah selesai. Dan otomatis nanti file yang akan diterima oleh dosen sudah berubah. Jadi di sini tidak perlu diapa-apain. Yang perlu dilakukan setelah dilakukan revisi, sudah disinkronkan dengan Google Drive, maka kita klik kirim ulang. Sobat, ini tombolnya berubah. Kalau tadi yang pertama kan serahkan. Sekarang menjadi kirim ulang. Kenapa? Karena kita sudah pernah mengirimkan, karena itu dia berubah. Kita klik kirim ulang.
serahkan. Dan sekarang statusnya file kita atau proposal kita adalah diserahkan ke dosen. Langkah kelima, dosen menyetujui dan mengembalikan tugas. Jadi dari status penugasan diserahkan menjadi kembali dikembalikan. Sobat sekalian, saya akan kembali menjadi dosen, bertindak sebagai dosen. Di sini kembali berubah. Kalau tadi ini 0, diserahkan, diberikan 0, diserahkan 0, dikembalikan 1. Sekarang posisinya dikembalikan nggak ada. Sekarang adanya diberikan 0, diserahkan 1, yaitu proposal Mahda. Kembali saya harus membuka file Mahda, bukan dari sini. Ya, ini kita buka hanya untuk memberikan komentar dan mengembalikan, tetapi untuk mengomentari atau memberikan koreksi itu kita langsung buka di filenya. Jadi saya harus ke kuliah online, Classroom. Kuliah online itu nama drive saya, folder drive saya, kemudian di bimbingan online, bimbingan proposal skripsi, proposal Mahda. Kita lihat di sini sudah berubah tata nilai ekonomi dalam Al-Quran. Sekali lagi, kalau mau lihat bagaimana cara kerjanya dengan review, silakan lihat video saya tentang menggunakan review MS Word untuk kerjasama itu ya. Setelah kita lihat ini, kita hilangkan komentar ini ya. Kita hilangkan komentar, review, delete, all, comment. Artinya nih, katakanlah ini sudah disetujui oleh dosen seperti ini. Lalu bagaimana? Sobat, mungkin akan lebih baik kalau misalnya di sini kita kasih tanda comment ya. Misalnya kita tulis revisi proposal disetujui untuk diseminarkan. Artinya sudah ada persetujuan. Kalau persetujuannya diletakkan di sini, ini menjadi bukti bahwa proposal ini memang sudah disetujui oleh dosen. Setelah selesai, seperti biasa, kita tutup, save, dan otomatis dia akan melakukan sinkronisasi. Ini gambarnya, sinkronisasi seperti ini. Setelah sinkronisasi, misalnya kita tambahkan komentar ya. Ini komentar yang pertama tadi, ini komentar berikutnya misalnya sama dengan tadi. Proposal disetujui untuk diseminarkan gitu. Kita posting, lalu klik kembalikan. Kita kembali ke Google Classroom tadi, kita lihat sekarang posisinya seperti tadi, diberikan 0, diserahkan 0, dan dikembalikan 1, yaitu filenya Magda, tapi dikembalikan untuk disetujui. Jadi pengertian dikembalikan itu ada dua kemungkinannya, harus revisi atau sudah disetujui. Langkah ke-6, mahasiswa menghapus file dan melanjutkan bab berikutnya. Sekarang saya kembali menjadi Mahda. Saya buka punya saya, lalu saya lihat komentar. Oh, ternyata proposal saya sudah disetujui untuk diseminarkan. Artinya sudah oke, sudah ACC. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, sobat membatalkan pengiriman. Jadi misalnya ini sudah dikembalikan, lalu kita hilangkan aja di sini, kita hapus atau kita klik ini, supaya sudah nanti begini maksudnya. Ketika kita lanjut di bab 2, itu di Google Classroom dosen sudah tidak ada lagi file gitu loh. Nah kalau ada file nanti dikira masih bimbingan, jadi kita hapus. Sekarang posisinya kosong karena tadi sudah setuju, artinya kita tidak lagi melakukan bimbingan
proposal skripsi, kita akan pindah ke bab 2. Jadi nanti kita kirim ke bab 2 ya, sehingga kita kosongkan untuk proposal skripsi. Biar nggak ngeribetin gitu ya, biar nggak nambah-nambahin gambar gitu. Sekarang sudah selesai. Yang kedua, tentu setelah sobat seminar skripsi dan kemudian di ACC, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah melanjutkan ke bab berikutnya. Sobat, untuk melanjutkan bab berikutnya, sekali lagi jangan membuat file baru. Lanjutkan aja, lanjutkan file yang tadi. Lanjutkan yang file yang tadi. Kalau misalnya dari proposal dan akan dilanjutkan ke bab 2, sobat tinggal mengubah proposal menjadi bab 1 gitu ya. Menjadi bab 1, lalu sobat bisa lanjutkan bab 2. Berarti sobat harus menghapus halaman cover dan bagian yang tidak kepakai. Kemudian sobat membuat halaman pemisah bab 1, halaman pemisah bab 2 dilanjutkan dengan bab 2. Sekarang kita akan menghapus halaman cover. Ini misalnya. Kita hapus. Dan tentu komentarnya juga kita hapus. Masuk di review. Delete. Comment. Selesai. Kemudian kita akan memasukkan halaman pemisah bab ya. Kemudian juga halaman pemisah bab 2 dan sekaligus bab 2. Misalnya kita sudah jadi seperti ini. Ini ada bab 1 pendahuluan sebagai pemisah halaman. Kemudian ini tanpa nomor halaman ya. Bab 1 pendahuluan sudah jadi, penomorannya di tengah. Dan halaman berikutnya di kanan atas. Kalau sobat mau bikin seperti ini, silakan lihat di video tutorial saya tentang penomoran halaman yang berbeda. Nah, mungkin sobat timbul pertanyaan, apa dosen nggak ribet kalau mau koreksi bab 2 tapi juga menyertakan bab 1? Karena kan harus geser ke bawah nyari bab 2. Sebenarnya enggak sobat. Kalau misalnya kita klik ya, view, kemudian navigation pane. Di sini akan ada daftar isi, di sebelah kiri ini ada panel daftar isi. Kalau sobat bikinnya bab 1, bab 2 ini menggunakan style yang saya anjurkan, silakan kalau mau dilihat videonya, maka sobat akan bisa melihat daftar isi yang seperti ini di samping kiri ini. Ya, sehingga dosen mudah. Misalnya dosen mau ngoreksi langsung bab 2, dia tinggal klik aja bab 2. Dan dia akan langsung masuk di bab 2. Ya, lalu dosen mengoreksikan gitu. Jadi ini sekarang mahasiswa atau Magda sudah membuat bab 2 dan sudah siap dikirimkan. Tentunya di Google Classroom dosen nanti ada juga tugas untuk bab 2. Tadi kan cuma tugas untuk proposal. Tugas untuk bab 2 dan Magda akan memasukkan bab 2 ini, tapi filenya sekaligus dengan bab 1 ya. Dimasukkan ke tugas bab 2, caranya seperti yang sudah disebutkan di dalam memasukkan dalam proposal skripsi tadi. Sobat, kalau tadi waktu bimbingan proposal filenya dikasih nama proposal Magda, tentu waktu bimbingan bab 2 ya, skripsi bab 2 itu filenya juga dikasih nama misalnya bab 2 Magda ya, biar nggak aneh gitu. Apa berarti melanggar prinsip satu file? Enggak, karena filenya tetap tadi, cuma namanya aja yang diubah. Demikian sobat, semoga tutorial ini membantu sobat dalam menerapkan bimbingan skripsi online. Terima kasih atas kunjungan sobat. Like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Itu semua akan menjadi penyemangat saya dalam menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.